Tanggal 27 Januari tahun 2024. Kembali di cerita kehidupan, melanjutkan cerita pesugihan siluman anjing. Yadi, Didin dan Wawan, setelah siluman anjing itu pergi, yang tertinggal hanyalah rasa takut yang mereka rasakan. Setelah lama dan ketiganya merasa tenang, lalu ketiganya bangkit sambil mengendap-endap keluar karena takut ada yang mengetahui kelakuannya. Setelah merasa aman dan merasa sudah cukup jauh dari rumah itu, barulah mereka bisa bernapas lega. Di sisi lain, Wati yang merasa heran karena merasa sudah 2 kali melakukan ritual selalu ada yang ganjil. Malam Jumat sebelumnya, dia merasa ada yang berbeda saat melakukan ritual persetubuhan dengan Raden Aul atau siluman anjing. Biasanya Raden Aul cuma sekali menyetubuhinya, dan setelah itu biasanya di ruangan di mana dia melakukan ritual persetubuhan akan ada setumpukan uang. Namun waktu itu berbeda dari biasanya, Wati merasa berkali-kali disetubuhi hingga dia pun merasa lemas tak berdaya, dan setelah usai tak ada uang selembar pun. Namun dalam pemikiran Wati mungkin, Sang Raden Aul akan melipat gandakan di malam berikutnya. Hingga tiba kembali di malam Jumat selanjutnya, namun Wati malah semakin dibuat heran, bukan saja tak mendapat uang, bahkan Raden Aul juga tidak menyetubuhinya, bahkan sekarang toko pakaiannya juga jadi jarang pembelinya. Kembali ke sudut pandang 3 pemuda kampung, Yadi, Didin serta Wawan, setelah kejadian itu, ketiganya kembali menemui guru spiritualnya, untuk menceritakan dengan semua yang telah mereka lakukan dan saksikan. Sesampainya di rumah gurunya, ketiga pemuda itu menceritakan semua dari awal hingga akhir, sementara gurunya hanya mangut-mangut saja tanda paham dengan semuanya. Sebenarnya aku sudah tahu semuanya, dan siluman itu juga datang ke sini, bahkan sampai terjadi pertarungan, hingga akhirnya siluman itu menyerah dan berjanji takkan mendatangi Wati lagi serta takkan pernah mengganggu kalian selamanya. Jadi sekarang kalian tenang saja karena kalian sudah aman dari siluman itu, ucap gurunya menjelaskan semua. Singkat cerita, seminggu sudah setelah kejadian itu, dan mereka tak lagi mengunjungi rumah tempat pelaku pesugihan itu. Mereka hanya memantau kehidupan Wati, karena mereka sudah mendengar desas-deus bahwa toko pakaiannya Wati menjadi sepi, tak ada yang berbelanja lagi, hingga akhirnya toko pakaian milik Wati tutup dan karena sudah tak ada lagi yang mau datang. Entah kenapa dan mengapa kami pun tak paham. Hingga pada suatu hari, kami merencanakan untuk menemui Wati secara berhadapan langsung. Yadin, gimana kalau kita temui langsung saja Teh Wati agar dia berhenti melakukan ritualnya utuh? Karena aku kemari sempat memastikan kalau dia masih melakukan ritualnya atau sudah berhenti. Namun di saat aku intip kembali ternyata dia masih melakukannya loh, ucap Wawan pada Yadi dan Didin. Wah, yang benar kamu, Wan? Tanya Yadi. Ya Wan, aku penasaran soalnya ingin memastikan Teh Wati sudah berhenti apa masih melakukannya, jawab Wawan kembali. Loh, kok kamu sendirian dan gak ngajak kita? Timpal Didi. Iya Din, Yat. Maaf, waktu itu tadinya aku tak berniat untuk mengintip kembali Teh Wati. Namun kebetulan pada saat itu sorenya aku disuruh orang tuaku ke Cilimus untuk nganterin beras pada nenek aku. Pasti dong melewati rumahnya Teh Wati. Aku sempat memperhatikannya pada sore itu, namun yang aku lihat rumah itu sepi, dan aku jadi teringat dengan semua yang pernah kita alami. Nah, di situ aku jadi kepikiran ingin memastikan apakah Teh Wati masih melakukan ritual itu atau tidak. Hingga pada akhirnya aku meyakinkan diriku untuk memastikannya pada malam harinya. Nah, makanya waktu pas sampai di rumah nenek aku gak langsung pulang. Sengaja aku memilih untuk pulang agak malam saja karena tujuanku mau mengintip Teh Wati. Hingga tepat pukul 10 aku pamitan pulang, walau nenek memintaku untuk nginap saja di rumahnya. Namun aku maksa pulang. Singkatnya, sesampainya di dekat rumah Teh Wati, aku langsung saja bergegas ke tempat di mana waktu kita dulu mengintipnya. Sesampainya di bawah pohon pisang, aku langsung saja jongkok dan memperhatikan, walau tak aku pungkiri jujur saja saat itu aku benar-benar ketakutan, ucap Wawan menjelaskan panjang lebar, sementara kedua temannya mendengarkan paparan Didin dengan serius. Lalu selanjutnya apa yang terjadi, Wan? Tanya Yadi penasaran.
Jadi gini Yatdin, selanjutnya saat aku sedang memperhatikan, aku mencium bau kemenyan, yang menambah ketakutan aku saat itu, lalu seperti biasa terbukalah penutup lantainya itu, yang membikin mataku melotot keheranan. Karena kembali aku menyaksikan separuh tubuhnya Tehwati. Dalam hatiku saat itu aku bergumam, sambil gelek-gelang kepala karena heran, ternyata Tehwati masih melakukan ritual itu, dan berharap siluman itu datang. Karena penasaran aku terus saja perhatikan menunggu siluman itu datang atau tidak, setelah sekitar 15 menit aku nunggu dan ternyata siluman itu tidak datang, juga kepunyaanku terus menegang, aku masuk saja ke kolong rumah itu, lalu karena mungkin Tehwati merasa sudah pegal dia hendak naik lagi ke atas rumahnya, pas aku sudah di dekatnya aku tarik lagi saja tubuhnya, sambil menggonggongku lepas celanaku dan langsung saja aku setubuhi, sedangkan dia malah berkata, "Terima kasih Raden, akhirnya Raden datang juga, semoga membuat Raden puas dengan semua yang hamba persembahkan." Sedangkan aku sambil terus mengenjotnya dalam hatiku bergumam, anjrit aku dikiranya siluman sialan itu, setelah aku di puncak pendakian aku menggonggong layaknya anjing, dan segera keluar dari kolong itu, kemudian aku pulang sambil tersenyum, dasar Wantia sialan sudah tahu siluman itu sudah gak mau lagi datang masih saja memanggilnya. Tapi masa bodohlah, yang penting aku kembali merasakan kepunyaannya lagi. Nah begitu ceritanya. Ucap Didin sambil cengengesan kemudian meneguk kopi yang sudah dingin. Gila kamu Wan, aku kira kamu cuma ngintip saja ternyata malah kau setubuhi, dasar otak mesum kau Wan, ucap Didin sambil menoyor kepala Wawan. Sedangkan Wawan meski kepalanya ditoyor Didin dia hanya cengengesan saja, sementara Yadi hanya geleng-geleng kepala. Karena mendengar tingkah laku temanya itu, dan kemudian Yadi bangkit meninggalkan Wawan dan Didi. "Kemana kau Yat?" tanya Didin. "Ke warung beli rokok," jawab Yadi sambil mendengus kesal karena ulah salah satu temanya utuh. Yadi kesal bukan karena tidak ikut menikmati tubuh janda kaya itu, namun karena tingkah temanya yang sembarangan, tanpa memikirkan kalau terjadi apa-apa pasti Yadi dan Didin juga akan terbawa masalah juga. Selang beberapa menit mereka telah berkumpul kembali, namun Yadi masih terlihat kesal pada Wawan. "Sudahlah Yat, kamu yang terus kesal gitu, lebih baik kita lanjutkan saja rencana kita menemui Tehwatu, untuk menuntaskan urusan kita," ujar Didin pada Yadi. "Iya Yat, lagi pula aku kan sudah minta maaf." "Oh ya Yat Din, aku dapat info lagi dari tetangganya Tehwati, kalau tokonya Tehwati bangkrut bahkan mobilnya juga sudah dijual sebagian," ucap Wawan. "Wah yang bener Wan." "Ya bener Wan, aku dengar langsung dari tetangganya yang bekerja di rumah Tehwati," ujar Wawan. "Ya sudah, daripada penasaran mending kita samperin saja," jawab Didin. "Lalu nanti apa alasan kita mendatanginya?" tanya Yadi. "Ya bilang saja kita ada keperluan penting, lagian kita bertiga kan kalau sendiri ya bingung alasan, kalau kita bertiga kan pasti disangkanya mau minta pekerjaan," timpal Didin. "Ya sudah kalau begitu ayo kita berangkat," ajak Yadi, yang kemudian bangkit segera menuju rumah Wati, dan diikuti kedua temanya. Singkat cerita sampailah ketiga pemuda itu di depan rumah Wati. Kebetulan Wati sedang duduk melamun di teras rumahnya. "Assalamualaikum teh punten ngaganggu," sapa Yadi pada Wati yang sedang termenung di teras rumahnya, hingga membuyarkan lamunannya Wati. "Iya waalaikumsalam. Kamu Yat Din Wan, ada perlu apa tumben-tumbennya ke sini?" jawab Wati yang keheranan dengan kedatangan tiga pemuda itu. "Iya teh, maaf sudah ganggu teteh dan bikin teteh kaget," jawab Yadi. "Iya Yat, gak apa, cuma heran saja kalain kesini karena gak biasanya," tipal Wati. "Iya teh, kami bertiga ada hal penting yang harus kami bicarakan sama teteh," timpal Yadi mewakili kedua temanya. "Emang ada apa sih?" tanya Wati sambil mengerenyitkan dahinya. "Tapi apa sebaiknya kita obrolkan di dalam saja teh, karena takut ada yang mendengarkan, soalnya ini sangat rahasia sekali," jawab Yadi, yang membuat Wati penasaran juga heran. "Baiklah kalau begitu mari masuk," jawab Wati mempersilahkan ketiga pemuda itu masuk. Setelah berada di dalam rumah, Wati mempersilahkan duduk, sementara Wati pergi ke dapur untuk mengambil air minum untuk ketiga tamunya itu.
Dan setelah kembali Wati menghampiri ketiga pemuda serta mempersilahkan tamunya minum. Kemudian Wati duduk serta mulai bicara. Maaf jujur saya sangat penasaran dengan kalian bertiga, yang kata kalian ada hal yang ingin kalian bicarakan bahkan terlihat sangat serius. Sebenarnya ada apa coba kalian mulai ceritakan sama Teteh, ujar Wati, memulai obrolan dan mempersilahkan tamunya untuk menceritakan maksudnya. Jadi begini ya Teh, namun sebelumnya kami minta maaf jikalau kedatangan kami bertiga telah mengganggu. Juga maaf jika perkataan kami dapat menyinggung perasaan Teteh, ucap Yadi membuka obrolannya serta minta maaf terlebih dahulu dengan ikhlas. Silahkan lanjutkan, ucap Wati minta untuk dilanjutkan. Ya Teh, namun jujur saya merasa sungkan entah dari mana dulu saya mengawali bicaranya. Namun baiklah, saya kan mengawali ceri saya dari awal di saat kami pulang nonton film tak sengaja saya melihat seekor anjing di kolong rumah milik Teteh yang di sana. Setelah saya perhatikan ada yang aneh dengan perilaku anjing itu, setelah kami pastikan ternyata anjing itu sedang menyetubuhi manusia walau yang kami lihat hanya separuh tubuh ke bawah saja, karena kami sangat penasaran kemudian kami dekati dan kami intip dari lubang bilik. Dan saat kami pastikan ternyata yang kami lihat itu Teteh lah yang sedang disetubuhi anjing itu, ujar Yadi memaparkan walau belum semua dijelaskan, terlihat ekspresi wajah Wati berubah, dan kemudian berkata gelagapan. Mama maksud kalian apa hah? Jangan asal kalau bicara, tanpa bukti ini bisa jadi fitnah dan kalian bisa kami tuntut, ucap Wati marah dengan raut wajah yang sedikit memerah. Kalau maksud kedatangan kalian ke sini hanya mau bicara omong kosong lebih baik sekarang kalian keluar dari rumahku, lanjut Wati ketus dengan ekspresi marah. Maaf Teh, kami tidak omong kosong tapi kami punya saksi dan bukti, dan saya yakin Teteh masih ingat dengan malam Jumat selanjutnya Teteh pasti merasa ada yang ganjil dengan ritual Teteh. Karena pada malam Jumat berikutnya bukanlah siluman anjing yang menyetubuhi Teteh, tapi kami bertigalah yang menyetubuhi Teteh bergantian. Wati sontak terlihat sangat kaget, bahkan dia terlihat lemas dan wajah pucat. Kemudian Yadi melanjutkan perkataannya. Dan setelah itu siluman anjing tak pernah lagi menemui Teteh kan. Saja, setelah kami bertiga menggauli Teteh, kami ditelor oleh makhluk berkepala anjing, hingga kami minta tolong sama guru kami, dan akhirnya siluman anjing itu bertarung sama guru kami dan kemudian siluman itu kalah. Dia berjanji takkan mengganggu kami lagi dan tak akan mendatangi Teteh lagi. Setelah kejadian itu, kami selalu mengawasi rumah Teteh. Kami kira Teteh sudah tak melakukan ritual itu, namun ternyata Teteh masih saja melakukan ritual, meski siluman itu tak pernah datang. Hingga puncaknya malam Jumat kemarin pas Teteh kembali ritual, bukan anjing yang datang menyetubuhi Teteh tapi tuh si Wawan lah yang menyetubuhi Teteh. Nah sekarang kalau Teteh masih saja melanjutkan hal itu maka kami akan memberi tahu semua warga, ucap Yadi menegaskan, sementara Wati hanya diam ketakutan dengan menggigit bibirnya, karena merasa sudah ada yang mengetahui dengan apa yang Wati lakukan agar Wati menjadi kaya raya, dalam hatinya bergumam. Pantas saja kini usahaku bangkrut dan Raden Ol tak pernah lagi memberiku uang bahkan tak pernah datang lagi saat aku panggil, serta hal ganjil yang aku rasakan saat ritual, gumam Wati dalam hatinya sera tubuh gemetar disertai keringat merenung di dahinya. Gimana Teh apa Teteh tetap masih mau menyangkalnya? Tanya Yadi kembali, Wati hanya menundukkan kepalanya. Baba baik, saya mengakui semuanya. Iya itu emang benar dengan semua yang kamu ceritakan Yat, namun Teteh mohon sama kalian jangan kalian bicarakan sama siapapun, cukup kalian saja yang tahu, karena kalau sampai warga pada tahu pastilah Teteh akan diusir sama warga, jadi Teteh mohon kasihanilah Teteh. Ucap Wati memelas berharap tiga pemuda itu mau menutup mulut. Maka dari itu kami datang ke sini dan bicara rahasia agar tak ada yang mengetahui, baik kami akan tutup mulut asalkan Teteh sudahi semuanya, ingat Teh semua hal yang kita lakukan pasti akan ada konsekuensinya, ucap Yadi kembali,
dan saya yakin waktu anak teteh meninggal itu karena dijadikan tumbal sama teteh. Namun kalau teteh menyudahi semuanya dan kembali ke jalan yang benar, kami yakinkan kami akan menutup rapat rahasia ini. Tapi kalau ternyata teteh masih saja melakukannya, jangan salahkan kami jika kami bongkar aib teteh ini. Kembalilah teh ke jalan yang diridhoi Allah. Untuk apa teteh gelimangan harta kalau hasil dari pesugihan semua itu hanya menyesatkan teteh ke jurang neraka? Di dunia ini tak ada yang kekal, teh kita ini akan mati. Dan semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ucap Yadi yang diakhiri menasihati Wati. Iya ya teteh sekarang sadar Yat, dan teteh akan bertobat. Ucap Wati sambil menangis sesenggukan karena mendengar nasihat dari Yadi, yang terasa ke hati dan menyadarkan hati dan pikirannya karena dia telah berpikir pendek dan memuja siluan anjing demi untuk menjadi kaya. Terima kasih Yat, kamu telah menyadarkan teteh. Ucap Wati kembali dengan wajah yang masih tertunduk dan berlinangan air mata. Syukur alhamdulillah kalau teteh telah sadar dan mau kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah. Semoga teteh kembali mendapatkan jodoh dan hidup lebih baik lagi. Saya yakin teteh akan mendapatkan laki-laki yang baik yang bisa membimbing teteh. Ucap Yadi bijak. Terima kasih doanya. Semoga semuanya terwujud. Amin, ucap semua mengaminkan. Alhamdulillah, tamat. Baik, untuk semua teman-teman dari cerita ini semoga dapat mengambil hikmahnya. Akhir kata Mimin mohon maaf jika masih banyak kekurangannya, dan sampai jumpa di cerita lainnya. Wassalamualaikum. Penulis, Depa Permana Aji.